Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penerapan teknologi disaster pada alat seismik. Dan kelompok kami terdiri dari Yusuf Aldi Prasetyo, Ega Terbit, Alamsyah Pradana, Valencia Christina, Davi Aryatama, dan juga Maulidan Aridlo. Dan lanjut, konten yang akan kami bahas pada presentasi kali ini pertama adalah alat, topologi jaringan, soft sensor, transportasi jaringan, dan juga protokol jaringan. Bisa dilanjut dengan teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Valen. Di sini saya menjelaskan tentang alat. Nah, alat yang kita gunakan untuk mendeteksi gempa itu sendiri, itu ada tiga, dan nanti kita itu menganalisa tentang gelombangnya, pemantauan, dan lokasi yang nanti akan terjadi. Yang pertama itu pakai akselerometer. Akselerometer sendiri itu mengukur percepatan tanah akibat gempa, dan juga mendeteksi getaran kecil hingga besar. Dan yang kedua itu ada geofon. Nah, ini alat yang kita gunakan di keduanya, yaitu untuk mengukur getaran dari gelombang seismik, menganalisis gelombang P dan S, serta menentukan lokasi epicentrum. Dan ketiga kita pakai seismometer. Nah, seismometer ini sendiri itu dia mendeteksi perpindahan tanah dalam tiga arah, jadi X, Y, dan Z. Dia juga merekam gelombang seismik secara lengkap, menghitung magnitudo, dan memberikan informasi tentang epicentrum dari gempa itu sendiri. Oke, lanjut. Bisa dilanjut topologi jaringan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yusuf Faldi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai topologi jaringan pada seismik. Jadi sebelumnya topologi jaringan adalah cara atau pola bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti komputer, switch atau router saling terhubung satu sama lain baik secara fisik maupun logis. Topologi jaringan sendiri memiliki 6 macam, yaitu ada bus topologi, ring topologi, star topologi, tree topologi, dan mesh topologi. Namun pada alat seismik ini sendiri, topologi yang paling cocok digunakan adalah topologi star, di mana topologi jaringan star adalah bentuk jaringan di mana setiap perangkat atau node seperti komputer, sensor, dan perangkat lain terhubung secara langsung ke satu pusat yang disebut hub, switch, router, atau server. Lalu mengapa topologi star paling cocok digunakan pada alat seismik? Yang pertama yaitu pemantauan yang terpusat. Sensor-sensor seperti seismometer, geopon, dan accelerometer ditempatkan di berbagai wilayah. Lalu seluruh data getaran dikirimkan ke pusat nasional atau BMKG untuk dianalisis. Alasan kedua yaitu minim resiko gangguan sistem. Dalam topologi ini, kerusakan pada satu sensor atau koneksi tidak akan mempengaruhi komunikasi dengan sensor lainnya. Lalu alasan ketiga yaitu kompatibel dengan sistem komunikasi atau FSH. Sensor di lapangan terhubung ke pusat melalui router, broadband, atau FSHT atau komunikasi satelit. Lalu alasan ketiga yaitu memudahkan manajemen dan skalabilitas skalabilitasuran aliran. Jika ingin menambah sensor baru di daerah baru, cukup tambahkan satu jalur baru ke pusat tanpa mempengaruhi jalur yang sudah ada. Lalu alasan yang terakhir yaitu mendukung protokol TCP atau IP untuk keakuratan data, yaitu pengiriman data dari sensor menggunakan CP yang menjamin data sampai secara utuh dan berurutan. Lalu penerapannya pada seismik sendiri, di sini ada gambar atau contoh sistem penerapan eh, topologi star pada sensor berbagai wilayah dan terpusatkan pada satu pusat. Di bagian kiri, yaitu titik sensor di lapangan, terdapat broad system. Ini adalah sensor seismik yang ditempatkan sebagai fungsi untuk mendeteksi getaran tanah akibat gempa bumi. Lalu terdapat router, menghubungkan sensor ke jaringan dan mengirimkan data ke pusat melalui broadband real time atau komunikasi radio jika di daerah terpencil. Lalu ada jalur komunikasi, garis kuning dengan simbol petir menunjukkan pengiriman data real time dari lapangan ke pusat menggunakan router atau FSAT, Very Small Aperture Terminal. Lalu pada bagian kanan, yaitu ada Pusat Nasional atau BMKG. Di sini terdapat beberapa sistem yang bekerja, yaitu yang pertama adalah router, yang berfungsi untuk menerima data dari titik sensor yang tersebar. Lalu ada Ethereum Database Server, yaitu menyimpan data dari sensor secara sistematis. Lalu ada PC Lanjut, Clustering boleh masuk System, background. yaitu tempat proses
platform berjalan, yaitu akuisisi data, deteksi otomatis atau peak, analisis magnitudo, dan lokasi gempa. Lalu terdapat web server platform, yaitu menyediakan fungsi interaktif untuk pengguna internal dan eksternal, seperti dashboard atau peta gempa real time. Lalu ada gateway, SMS, email, atau server, mengirimkan peringatan dini ke instansi pemerintah, media masyarakat melalui SMS atau email otomatis. Lalu ada internet gateway juga yang terhubung ke internet melalui situs resmi. Lalu yang terakhir ada keluaran ke instansi pemerintah dan media, yaitu sistem akan mengirimkan laporan otomatis PB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada media massa, dan yang terakhir ada pemerintah daerah. Baik, selanjutnya adalah tentang sensor yang ada di dalam seismik dan juga soft sensor yang bekerja di dalamnya. Sebenarnya ada banyak sekali sensor, namun di sini kita hanya mengambil 3 sensor yang akan ditampilkan pada presentasi kali ini. Pertama adalah sensor accelerometer. Sensor ini mengukur kecepatan gempa 3 arah, yaitu X, Y, Z. Deteksi getarannya kecil hingga besar, dan outputnya adalah sinyal listrik. Nah, metode soft sensornya adalah pertama filter noise, yaitu menghilangkan gangguan. Yang kedua, hitung magnitudo, itu bisa menggunakan rumus Richter. Yang ketiga, lokasi epicentrum atau triangulasi data. Lalu selanjutnya adalah peringatan dini, yaitu dengan cara kirim alert otomatis. Nah, untuk sensor yang kedua yaitu geofone. Geofone ini gunanya untuk mengukur getaran tanah, kompresi, dan shear waves dari gempa, lalu deteksi gelombang seismik dengan frekuensi rendah hingga tinggi, outputnya adalah sinyal listrik, yaitu berupa perubahan tegangan yang menggambarkan getaran. Nah, untuk geofone sendiri, metode soft sensornya antara lain, pertama, filter noise, yaitu menghilangkan gangguan dari sinyal yang tidak relevan. Yang kedua, identifikasi gelombang, bedakan gelombang P primer dan juga S sekunder. Yang ketiga, hitung magnitudonya. Sama seperti accelerometer, di sini kita menggunakan rumus Richter untuk mengukur kekuatan gempa. Selanjutnya, sama lokasi epicentrum, yaitu gunakan triangulasi berdasarkan data dari beberapa geofone. Lalu yang terakhir, sama peringatan dini. Saat geofone bereaksi, maka kirimkan alert otomatis untuk memberikan informasi gempa. Lalu yang ketiga adalah seismometer, yaitu alat pendeteksi perpindahan tanah 3 arah, vertikal dan horizontal. Lalu seismometer juga merekam gelombang seismik lengkap, P, S, dan surface waves. Lalu yang ketiga, seismometer juga mengukur gempa kecil hingga besar, dari lokal hingga global. Nah, untuk metode soft sensornya sendiri, pertama, noise filtering, yaitu hilangkan gangguan dari non-gempa. Lalu yang kedua, waveform analysis, identifikasi gelombang primer atau sekunder. Lalu yang ketiga, magnitude calculation, hitung kekuatan gempa. Yang keempat, auto location, triangulasi epicentrum. Yang kelima, early warning, trigger alarm jika melebihi threshold. Nah, untuk ketiga step terakhir memang memiliki pattern yang sama, yaitu pertama, hitung magnitudo, terus lokasi epicentrumnya, dan juga memberikan peringatan dini. Lanjut. Lalu selanjutnya yaitu transportasi jaringan. Dalam sistem pemantauan gempa, lapisan transportasi OSI berperan penting untuk memastikan data dari sensor seismik dikirim dengan akurat dan andal ke komputer pusat. Protokol yang umum digunakan adalah TCP karena membagi data menjadi segmen, memeriksa kesalahan, dan menjamin data diterima utuh dan berurutan. Hal yang sangat penting untuk analisis gempa yang tepat. TCP juga dapat mengatur ulang data jika terjadi kesalahan. Sebaliknya, UDP digunakan jika dibutuhkan pengiriman secara cepat maupun real time, meskipun tanpa jaminan keandalan. Data yang dibungkus dalam paket TCP IP dikirim melalui Wi-Fi atau Ethernet ke server pusat, di mana data dianalisis untuk peringatan dini dengan TCP IP. Sistem dapat memastikan pengiriman data gempa yang akurat. Oke, untuk selanjutnya sebelumnya perkenalkan nama saya Ega Terbit Mardian. Di sini sebelum kita memilih protokol jaringan, kita harus tahu apa saja protokol jaringan itu.
Protokol jaringan adalah serangkaian aturan yang mendefinisikan bagaimana data dikirim dan diterima di antara perangkat dalam sebuah jaringan. Protokol ini seperti bahasa umum untuk digunakan komputer berkomunikasi, memastikan data dikirim dan diterima dengan benar. Untuk jenis protokol jaringan sendiri ada TCP atau Transmission Control Protocol, ada yang merupakan protokol yang menjamin keandalan pengiriman data dengan membagi data menjadi segmen-segmen kecil, melakukan kontrol kesalahan, dan mengatur aliran untuk mencegah kesalahan. Protokol ini cocok untuk aplikasi seperti pemantauan gempa dan yang selanjutnya ada UDP atau User Datagram Protocol, memungkinkan pengiriman cepat, cocok untuk aplikasi real time seperti streaming, meskipun tidak menjamin keandalan dengan tidak adanya pemeriksaan kesalahan atau pengiriman ulang, UDP lebih diutamakan ketika kecepatan lebih penting. Meskipun ada risiko kehilangan data yang tidak dapat dikoreksi, seperti dalam pengamatan langsung. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini pada alat kita menggunakan protokol jaringan yang paling cocok yaitu TCP atau Transmission Control Protocol. Mengapa? Karena memiliki keandalan tinggi yang dapat berorientasi, koneksi, dan menjamin data dikirim utuh dan tepat. Lalu segmentasi data yang dapat membagi data besar menjadi segmen kecil dengan nomor urut. Lalu kontrol kesalahan dengan memeriksa integritas data dan meminta pengiriman ulang jika ada yang hilang atau rusak. Lalu pengaturan aliran, mengatur kecepatan pengiriman agar tidak terjadi kemacetan atau keterlambatan. Lalu yang terakhir cocok untuk pemantauan gempa, dengan menjamin akurasi data seperti intensitas dan lokasi gempa. Lanjut. Baik, di sini adalah standar-standar yang kita pilih, yang cocok untuk yang kita pakai pada alat-alat dan jaringan yang kita perlukan. Yang pertama ada ISA 713 di tahun 1905. Di dalam ISA itu ada pengaturan perangkat yang terhubung dalam jaringan pendeteksi gempa. Harus diuji memastikan mereka akan mereproduksi data secara akurat meskipun terkena getaran atau guncangan yang tinggi. Jadi dalam ISA itu sendiri, dia itu akan memastikan apakah data yang dikirimkan dari alat itu ditransfer akurat, bisa berupa router dan VSAT atau komunikasi radio. Jadi dia itu bisa berfungsi walaupun tanpa adanya gangguan akibat gempa. Dan yang kedua ada IEC 60980-344-2020. Di IEC ini sendiri itu berisi terkait perangkat yang digunakan dalam jaringan pemantauan gempa. Jaringan pemantauan gempa ini juga harus diuji kualifikasi seismiknya dan penting untuk menjaga keandalan transmisi data dalam situasi darurat akibat gempa. Kualifikasi seismik ini memastikan bahwa semua perangkat jaringan termasuk komunikasi, router, switch, VSAT, dan lain. Oke, lanjut. Baik, sekian dari kelompok kami. Ketika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, kelompok 4, dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.